Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwang Epina Fazalanti. Saya berasal dari Pendidikan Teknologi Informasi kelas C dengan NIM 245150607111019. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil dari mapping sistem e-commerce validator yang saya buat dari rancangan EIRD sebelumnya menjadi tabel bentuk relation atau tabel dalam basis data. Pada tahap ini, semua entitas dan atribut dan relasi dari EIRD telah dipetakan menjadi tabel rasional yang lengkap dengan primary key, foreign key, serta pengaturan kardinalitas dan constraint-nya agar sesuai dengan hubungan antar entitas di sistem. Pertama, terdapat user yang berfungsi menyimpan data seluruh pengguna sistem, baik admin maupun pembeli. Atributnya sendiri adalah ID user, nama, email, password, dan full name. Pada tahap EIRD sebelumnya, atribut nomor telepon merupakan multi-value, karena satu pengguna dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Oleh karena itu, saat melakukan proses mapping, atribut ini tidak disimpan secara langsung pada tabel user, melainkan dibuatkan tabel baru bernama nomor underscore telepon, memiliki kolom nomor telepon dan ID user sebagai foreign key yang mengacu ke tabel user. Hal ini dilakukan agar data nomor telepon tidak redundant atau fleksibel untuk menghindari redundant data dan yang terjadi pada sistem. Jadi dia fleksibel dan menghindari redundant data atau data ganda. Selanjutnya, pada entitas user memiliki hubungan generalization dengan dua subclass, yaitu pembeli dan admin. Pada tahap ini, kelompok kami menggunakan pendekatan tabel terpisah antara subclass dan subclass. Artinya, tabel user tetap dibuat secara independen untuk menyimpan atribut umum seperti nama, email, dan password. Kemudian, subclass admin dan pembeli masing-masing dibuat sebagai tabel baru dan memiliki kolom foreign key di tabel user. Pendekatan ini dipilih agar struktur data lebih jelas dan mudah dikelola, terutama saat sistem membutuhkan pemisahan data antara admin dan pembeli. Dalam implementasinya, hubungan generalisasi ini juga memiliki disjoint constraint, artinya satu user hanya dapat menjadi salah satu peran saja, yaitu admin atau pembeli, tidak lebih dari keduanya dan tidak bisa dari keduanya. Selain itu, generalisasi ini bersifat total, yang berarti setiap data user pasti termasuk dalam salah satu subclass tersebut. Tidak ada yang berdiri sendiri tanpa peran. Jadi wajib memilih antara pembeli dan admin. Untuk subclass admin, tabel ini memiliki atribut ID admin sebagai primary key dan ID user sebagai foreign key yang menuju pada tabel user. Admin berperan untuk mengelola data produk di sistem. Sedangkan subclass pembeli, tabelnya memiliki atribut pembeli sebagai primary key dan ID user sebagai foreign key, serta atribut tambahan riwayat user yang digunakan untuk mencatat nama pengguna yang pernah menggunakan pembeli sebelumnya. Kemudian tabel produk. Pada tabel produk ini menyimpan data furnitur yang dijual di sistem. Atributnya terdiri dari ID produk, nama produk, kategori produk, dan harga produk, dan stok. Tabel produk memiliki foreign key, yaitu ID admin yang berasal dari relasi pengelola antara admin dan produk. Relasi ini memiliki kardinalitas one to many, karena satu admin dapat mengelola banyak produk, sedangkan satu produk hanya bisa dikelola oleh satu admin. Selanjutnya, terdapat tabel pesanan. Pada tabel pesanan berfungsi untuk menyimpan informasi pesanan yang dilakukan oleh pembeli. Atributnya yaitu ID pesanan, tanggal pesanan, total akhir, dan status pesanan. Selanjutnya, pada tabel ini memiliki dua foreign key, yaitu ID pesanan, yaitu ID pembeli yang menghubungkan antara tabel pembeli, tabel yang ini, ke hadap pesanan, dan admin yang menghubungkan pembeli.
tabel admin. Kardinalitasnya antara pembeli dan pesanan adalah one to many juga, karena satu pembeli bisa memiliki banyak pesanan, tapi pesanan hanya bisa dimiliki oleh satu pembeli. Selain itu, tabel pesanan juga menjadi penghubung antara beberapa tabel lain seperti detail pesanan dan pembayaran. Begitu juga pengiriman. Berikut adalah tabel detail pesanan. Ini kita ke tabel detail pesanan. Jadi di tabel detail pesanan yang digunakan untuk menyimpan detail produk yang digunakan oleh pembeli, atributnya sendiri ada ID detail, jumlah pesanan, harga beli satuan, jalan, kota, ID pesanan, dan ID produk. Pada tahap ERD merupakan atribut komposit karena terdiri dari dua bagian, yaitu jalan dan kota. Saat dilakukan mapping, atribut komposit ini dipecah menjadi dua kolom berpisah. Dua kolom terpisah dalam data pesanan agar dapat lebih mudah diolah pada sistem basis data. Relasi antar pesanan dan data pesanan memiliki kardinalitas one to many karena satu pesanan dapat berisi banyak produk, sementara satu data pesanan hanya terkait pada satu pesanan saja. Kemudian di pembayaran yang berfungsi untuk mencatat transaksi pembayaran yang atributnya terdiri dari ID pembayaran, metode pembayaran, total bayar, bukti bayar, status pembayaran, dan nomor transaksi. Tabel ini memiliki foreign key ID pesanan yang merujuk pada tabel pesanan dan ID pembeli yang merujuk pada tabel pembeli. Hubungan antara pesanan dan pembayaran memiliki kardinalitas one to one karena setiap pesanan hanya memiliki satu pembayaran. Namun antara pembeli dan pembayaran kardinalitasnya one to many sebab satu pembeli bisa melakukan beberapa transaksi pembayaran. Selanjutnya ada dalam pengiriman. Pengiriman yang menyimpan informasi mengenai pengiriman produk setelah pesanan dan pembayaran selesai. Dilakukan atribut ini pada tabel ini terdiri dari ID pengirim, tanggal kirim, transaksi terima, nomor resi, dan status pengiriman. Tabel memiliki foreign key ID pesanan dengan kardinalitas one to one, artinya satu pesanan hanya memiliki satu pengirim. Secara keseluruhan dari proses mapping ini dihasilkan pada tabel utama, yaitu user, bagian user, yaitu nomor telepon admin, pembeli, produk, dan pemasaran, dan pengiriman. Setiap tabel telah memiliki primary key sendiri-sendiri dan foreign key yang mengatur hubungan antara tabel sesuai dengan relasi yang ada. Atribut multi value seperti nomor telepon dan atribut komposit seperti alamat telah dipecah sesuai aturan normalisasi, sementara generalisasi antara user dan admin pembeli diterapkan menggunakan pendekatan tabel terpisah untuk superclass dan subclass. Seperti ini. Dengan struktur seperti ini, hasil mapping yang kami buat sudah efisien, terhindar dari redundasi data, serta setiap implementasi pada sistem manajemen basis data relasional seperti MySQL untuk sistem e-commerce furniture. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.